Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rasa terima kasih kami kepada dosen pengampu fikih munakahat Ibu Faridatus Syuhada MH yang telah memberikan ilmu kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan berpresentasi tentang pembahasan poligami. Kepada presentator pertama yaitu Saudari Ica Safitri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Safitri Dipawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum poligami. Yang pertama yaitu pengertian poligami. Poligami secara bahasa berasal dari kata polus atau banyak dan gomus atau perkawinan, yang bila digabungkan berarti perkawinan yang lebih banyak atau lebih dari seorang. Dalam bahasa Arab disebut dengan ta'adud az-zaujah, yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Sedangkan secara istilah, poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya 2-4 orang istri, dan tidak boleh lebih dari itu. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Kemudian, hukum poligami menurut Mahmud Syaitut, mantan Syekh Al-Azhar, hukum poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan adanya penganiayaan dan terjaminnya keadilan terhadap seorang istri. Dalam tafsir Al-Kasyaf, Zamakhsyari mengatakan bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu rukhsah atau kelonggaran ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang yang sakit boleh berbuka puasa. Kelonggaran bolehnya poligami untuk menghindari adanya perzinahan. Kemudian dengan demikian haramnya hukumnya poligami itu untuk orang-orang yang khawatir tidak akan bisa berlaku adil. Sebelum ayat poligami turun, banyak sahabat yang memiliki istri lebih dari 4. Sesudah ayat poligami turun, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hanya memiliki 4 orang istri. Kemudian yang kedua yaitu dasar hukum poligami. Dalil Al-Quran. Ada 2 ayat pokok yang dijadikan acuan dasar, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 4. Yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidata aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yatim atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kemudian yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walam tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau kharastum. Fala tamilu kullal maili fatadaruha kalmu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaku fa innallaha kana ghafuran rahimah, yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri atau dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Kemudian yang kedua yaitu dalil dari sunnah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salama Ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 istri. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, pilihlah 4 orang dari mereka ketika pada masa Umar. Dia menceraikan istri-istrinya dan membagi-bagikan hartanya di antara anak-anaknya. Ketika hal itu sampai kepada
Umar, maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya ke dalam hatimu. Dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, engkau benar-benar merujuk istri-istrimu dan engkau menarik harta-hartamu atau bukan, atau aku benar-benar akan mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Rogal. Kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Al-Harits bin Qais bin Umairah Al-Asidi yang mengatakan, aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai 8 istri. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya dari Naufal bin Muawiyah Al-Daili yang mengatakan, aku masuk Islam sedangkan aku mempunyai 5 istri. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, pilihlah 4 mana di antara mereka yang engkau sukai dan ceraikanlah yang lainnya. Lalu aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping yang sudah tua, yang mandul bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih kepada Saudari Icazah Fitri selaku presentator pertama. Kemudian kita akan melanjutkan kepada penjelasan presentator kedua, yaitu Saudari Syahnas Fahmid. Kepada beliau, waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih. Saya Syahnas Fahmid akan melanjutkan materi dari presentator pertama, yaitu tahun 1974 yang menjadi dasar diperbolehkannya berpoligami diatur pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dasar pemberian izin poligami pengadilan agama diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri apabila yang pertama adalah istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang kedua adalah istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan yang ketiga adalah istri tidak bisa menghasilkan keturunan. Ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut, yaitu pasal 5 ayat 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. Yang kedua adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Yang kedua adalah diatur dalam kompilasi hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal suami ingin berpoligami. Dengan tambahan syarat utama, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian hakikat keadilan dalam berpoligami. Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti intisari atau dasar. Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata adilun, yang berarti sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Menurut Ghazali, adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Dalam surat An-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Mayoritas musafir mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 adalah
keadilan yang bersifat kualitatif atau kasih sayang dan hubungan seksual, dan kuantitatif atau nafkah sandang, pangan, papan, dan giliran menginap. Dan dalam surat An-Nisa ayat 129 merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Surat An-Nisa ayat 129 oleh ulama fikih klasik yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan berhubungan seksual. Untuk itu mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan atau kualitatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Mayoritas ulama fikih atau ahli hukum Islam menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang, dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Kemudian materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syahna Bahmid. Kemudian sisa dari pembahasan akan saya baca sendiri, yaitu tentang prosedur poligami dalam UU Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 1 dikatakan, asas dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Kemudian terdapat pengecualian pada pasal di atas dengan adanya Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh kedua pihak. Jika suami berkeinginan untuk berpoligami, maka bagi suami mengajukan kepada pengadilan agar memberikan izin beristri lebih dari satu. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan rincian yang telah ditulis dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 2 yaitu A. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian si suami harus memenuhi syarat selanjutnya, yaitu yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 5 ayat 1. A. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang lain. B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Prosedur poligami dalam KHI. Bagi umat Islam, hukum poligami merujuk pada kompilasi hukum Islam atau KHI. Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja dalam KHI terdapat pembatasan bahwa si suami hanya dapat memiliki maksimal 4 istri dan harus bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, pasal 55 KHI. Dan adapun pasal lain seperti syarat berpoligami, pasal 58 KHI, hampir isi ketentuan sama seperti pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Begitu juga ketentuan pengadilan dapat memberikan izin bagi suami untuk berpoligami, pasal 57 KHI. Isi ketentuan tersebut sama persis dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Terima kasih banyak. Sekian saya, Rafli Agus Dayat, sebagai moderator dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih dan maaf apabila ada banyak kesalahan dari tutur kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.